Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Amma ba'du faya ibadallah, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Sidang Jumat rahimakumullah, Al-Quran memberikan perhatian juga terhadap makanan yang dikonsumsi oleh kita semua, oleh manusia serta oleh hewan ternak, sampai ayat yang saya bacakan tadi, yaitu surat Abasa ayat 24 sampai 33, menandaskan falyanduril insanu ila ta'amih. Fal yandur ini mengandung arti perintah. Fa maka, L-nya, lam matinya itu lam merintah. Yandur memperhatikan. Nador melihat, tapi nadoro itu melihatnya beda dengan ro'a. Kalau nadoro itu penglihatan dengan seksama dengan mata hati dan mata kepala. Makanya orang Indonesia menyebutnya nalar, karena do itu suka dibaca L di Indonesia itu. Seperti duhur dibaca lohor, maka nador jadi nalar. Jadi memperhatikan dengan seksama, dengan penuh perhatian dan dengan analisis. Falyandur, hendaklah melihat. Al-insan, manusia. Yang ini dengan insan. Kalau bashar itu biasanya diistilahkan kepada manusia secara fisik. Tapi kalau insan itu fisik, non fisik, jasmani maupun rohani. Hendaklah insan, manusia itu memperhatikan, membaca, menelaah, menganalisis ila ta'amih, pada makanannya. Di situ ta'am, makanan. Yang makanan itu ditunjukkan kepada memasukkan melalui perut. Jadi makanan itu kan banyak di dalam bahasa Arab istilahnya. Tapi di sini ta'am itu merupakan makanan yang dikonsumsi melalui perut. Seperti di dalam surat Al-An'am, haramnya daging babi, bangkai dan darah itu ila ta'imin yat'amuhu. Jadi haramnya itu dimakan. Dan bangkai, daging, darah atau daging babi, maksud saya daging babi, darah, bangkai itu ala ta'imin yat'amuhu.
haramnya itu dimakan, dikonsumsi. Di sini juga falyandur, hendaklah memperhatikan, melihat al-insan manusia itu ila ta'ami, apa yang dimakan. Jadi tentu saja perhatiannya itu termasuk kepada hukum yang halal dan yang haram. Jangan sampai memakan yang diharamkan, harus memakan yang dihalalkan. Tetapi bukan hanya yang dihalalkan, tapi juga halalan thayyibah, yang baik. Sebab ada yang halal tapi tidak baik pada atau bagi orang tertentu. Seperti sayur mayur itu halal, tetapi tidak semua sayur, tidak segala sayur itu baik bagi orang tertentu. Mungkin ada yang mempunyai penyakit asam urat, sayur mana yang boleh, sayur mana yang tidak boleh. Atau juga makanan yang halal seperti jeroan, itu halal, tidak diharamkan, tapi tidak semua baik. Tidak semua bagi orang, tidak semua jeroan itu bisa dimakan oleh setiap orang. Atau durian mungkin pada orang-orang tertentu. Maka kulu halalan thayyibah, halal dan baik baginya. Termasuk juga harus mendapat perhatian falyandur, nutrisinya, gizinya, termasuk juga cara penyajiannya, cara mengkonsumsinya, dan jumlah yang dimakan itu juga harus mendapat perhatian. Kemudian anna sobabnal ma'a sobba, sesungguhnya kami telah curahkan air dengan yang berlimpah. Baru saja kita menerima anugerah air melalui air hujan, yang ketika kemarau yang lalu, beberapa yang lalu kita dambah akan air hujan itu. Kita juga dianjurkan sampai istisqa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta air hujan. Tetapi ketika air hujan itu turun, sering kita kurang mendapat perhatian. Padahal Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Bukhari mengungkapkan, Allahumma sayyiban nafi'ah, ya Allah, mudah-mudahan air hujan ini bermanfaat. Ya, doanya supaya bermanfaat. Jadi tidak ada air hujan yang mencelakakan. Kalau menimbulkan kebanjiran, bukan salah air hujan, tapi salah yang menerima air hujan tersebut. Jadi di sini dikatakan anna sobabnal ma'a sobba, kami alirkan air sehingga air itu berlimpah dan dia turun dari yang tinggi kepada yang lebih bawah dan dinaikkan lagi oleh panas, sehingga air itu mengalir di seluruh dunia, tidak bertambah, tidak berkurang, karena itu merotasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Bayangkan kalau air itu bertambah terus, maka akan tenggelam bumi ini. Bayangkan kalau kita air itu berkurang, maka akan kekeringan. Jadi air hujan itu melimpah, dialirkan sesuai dengan karakter si air tersebut. Anna sobabnal ma'a sobba. Dan kaitan dengan fal yanduril insan ila ta'ami, kaitan makan juga harus ingat kepada air. Jangan sampai terlalu banyak makanan padat semua sehingga penuh. Jangan sampai airnya saja bertambah terus, kurang makanan padat. Makanya Al-Miqdam bin Al-Ma'di, yang sahabat Rasulullah yang wafat tahun 87 Hijriah,
meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma mala'a adami wi'a syarran min batni bihasbi ibni Adam akalat yakinna sulbahu fa in kana la mahala fasulasun li ta'amihi wasulusun li syarabihi wasulusun li nafsi." Hadis riwayat At-Tirmidzi yang wafat tahun 279. Rasulullah SAW menandaskan manusia itu tidak perlu memenuhi wadah perutnya sepenuh-penuhnya. Cukup bagi manusia itu mengkonsumsi yang menjadi kebutuhan untuk menegakkan sulbinya, sehingga tulang belulangnya bisa tegak, sendinya bisa teratur, ototnya bisa sesuai dengan proporsinya masing-masing. Jangan berlebihan, makanlah sesuai dengan kebutuhan, bukan berdasar keinginan. Coba ukur olehmu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 1/3 untuk makanan padat, 1/3 untuk makanan cairan, dan 1/3 lagi untuk gas, untuk udara. Jangan 100% diisi makanan padat, tapi makanlah sesuai dengan kebutuhan, nutrisinya, juga gizinya, berapa karbohidratnya, berapa gulanya, berapa garamnya, itu harus seimbang. 1/3 harus disisakan, jangan sampai penuh, bisa kamerkaan, itu adalah tidak sehat. Falyanduril insan ila ta'ami, perhatikan manusia itu atas apa yang dia makan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya, summa syaqqaqnal arda syaqqa, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala telah memecah belah bumi sehingga beraneka ragam bentuk. Ada yang dataran tinggi, ada yang mendatar, ada yang dataran rendah, yang disebut wadi. Sidang Jumat rahimahullah itu juga hendaklah menjadi perhatian, baik termasuk juga di dalam menggerakkan badan. Sesekali kita naik ke dataran yang tinggi, kemudian berjalan ke dataran yang datar, dan juga turun ke dataran rendah. Itu juga berkaitan dengan kesehatan manusia, supaya oksigenasinya itu seimbang, jangan sampai kekurangan dan tidak perlu kelebihan. Fa'ambatna fiha habba, dan kami tumbuhkan di bumi itu biji-bijian. Jadi ingat lagi, apa yang dimakan biji-bijian juga perlu, karena mungkin kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi, baik biji-bijian berupa kacang-kacangan atau berupa mungkin nutrisi lain seperti oat atau zat besi atau biji-bijian yang lain. Wa inaba wa qadba, serta anggur dan sayur-sayuran.